Tidak ada satu orang pun manusia di planet ini yang menjalani hidupnya selalu menang 100% setiap saat. Tidak ada satu orang pun manusia di planet ini yang memiliki semua kehidupan seperti yang dia mau dan dia inginkan. Semua dari kita pernah berada di fase kalah, fase yang sama sekali tidak menguntungkan, fase yang tidak pernah kita inginkan. Semua dari kita pernah tersesat, tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya membuat kita semakin jatuh dalam lubang kemunduran. Pada saat kita terjebak dalam kemunduran dan kekalahan, ada dari kita yang akhirnya menyerah dan tersesat untuk selamanya. Tapi ada juga dari antara kita yang pada saat tersesat dia bisa menemukan jalan untuk kembali ke jalur yang memang harus dia lalui. Eckhart Tolle pernah berkata, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah situasi, tapi pikiran Anda tentang situasi tersebut. Apakah Anda tetap tersesat atau menemukan jalan? Itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari pikiran Anda sendiri. Mengubah cara berpikir Anda akan mengubah hidup Anda. Berikut ini adalah 5 cara untuk kembali ke jalur semula setiap kali Anda tersesat dalam kekalahan. Nomor 1, tuliskan alasan mengapa Anda melakukan ini. Ketika Anda tahu dan mempunyai alasan mengapa Anda harus melakukan itu, Anda tidak butuh motivator dari luar, karena Anda sudah termotivasi dengan keinginan Anda sendiri. Motivasi terbesar adalah mengetahui mengapa Anda harus melakukan itu. Mengapa Anda harus melakukan perjuangan itu? Mengapa Anda harus sukses? Mengapa Anda harus sehat? Mengapa Anda harus bertahan? Mengapa Anda harus melewati badai masalah? Mengapa Anda harus punya banyak uang? Mengapa Anda harus sukses? Dan mengapa Anda harus terus berjuang? Temukan alasan itu, karena alasan itulah yang membuat nyala api semangat Anda akan selalu menyala dan memberi Anda semangat yang pantang menyerah. Karena alasan itulah membuat Anda akan bangun lebih pagi dan tidur lebih malam. Karena alasan itulah membuat Anda lebih bekerja keras dan terus berjuang. Karena alasan itulah membuat Anda akan mencoba semua cara dan tidak pernah takut akan kegagalan. Pada saat Anda memiliki alasan yang kuat, saat Anda mau menyerah, Anda akan ingat lagi alasan itu, dan seketika itu Anda akan sadar bahwa Anda tidak boleh kalah. Karena terlalu banyak alasan untuk Anda harus menang. Dan seketika itu juga Anda akan sadar bahwa impian Anda lebih besar daripada masalah Anda. Nomor 2, ketahuilah bahwa hidup itu singkat. Ketika Anda memiliki pemahaman bahwa hidup itu singkat, maka setiap Anda mendapatkan sebuah kesempatan, Anda akan benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. Saat Anda sadar hidup itu singkat, Anda tidak akan pernah membuang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Setiap Anda tertimpa masalah, Anda akan cepat mencari jalan keluar untuk bisa melalui masalah tersebut. Tapi, jangan melakukannya dengan tergesa-gesa dan sembrono. Karena bila Anda lakukan itu, justru kemudian hari akan menambah beban kerja Anda. Lakukan dengan teliti, terencana, sehingga semuanya tepat pada waktunya dan semua masalah bisa diselesaikan dengan semestinya. Saat Anda memahami bahwa hidup itu singkat, maka hari-hari Anda akan berfokus pada hal-hal yang Anda sukai. Anda akan berfokus pada hal-hal yang harus Anda kerjakan, dan Anda pasti akan memilih orang-orang hebat untuk berada di sekeliling Anda. Bersyukurlah dengan waktu yang dikasih Tuhan kepada Anda. Kita tidak punya banyak waktu, yang kita punya hanyalah sisa waktu. Jadi, manfaatkanlah sisa waktu itu sebaik-baiknya. Tanyakan pada dirimu, seperti apa orang lain ingin mengingat Anda? Bagaimana sikap Anda sekarang? Sudah baikkah atau masih kurang? Berapa sering Anda menyempatkan waktu Anda untuk bersama orang-orang yang Anda cintai? Seberapa keras Anda berjuang untuk mereka? Pahamilah bahwa hidup kita ini singkat, dan kita harus menjadi manfaat bagi orang-orang. Pahamilah, kita harus menjadi kebanggaan bagi orang-orang, minimal untuk keluarga kita sendiri. Waktu kita itu tidak banyak, karena hidup itu begitu sangat singkat. Nomor 3, semua yang masuk di kepala Anda harus positif, dan Anda harus selalu memberi makan pikiran-pikiran dengan asupan-asupan positif setiap hari dan sebanyak mungkin. Ketika Anda selalu memberikan asupan positif otak Anda dengan hal-hal yang positif setiap hari,
maka sangat kecil kemungkinan Anda untuk tersesat. Salah satu penyebab kenapa orang tersesat karena dia membiarkan pikiran dia untuk dimasuki oleh hal-hal negatif, berita-berita negatif, konflik-konflik negatif, selalu membandingkan dengan orang lain dan hal-hal yang negatif lainnya. Akhirnya, dia terjebak pada kemunduran berpikir. Dia akan sangat susah menemukan jalan keluar dari masalah dia, karena dia terlalu sibuk mengurusi masalah orang lain, bukan masalah dia sendiri. Isi pikiranmu dengan baca buku, mendengarkan audio-audio positif, menonton hal-hal yang membuat pikiran Anda menjadi terbuka, dan hal-hal yang positif lainnya. Jangan biarkan hal negatif masuk dalam pikiranmu, karena untuk menyelesaikan masalah dan untuk bisa keluar dari keterpurukan dibutuhkan energi yang besar, dan energi yang besar itu harus energi positif. Terbukalah untuk semua informasi, berupayalah untuk selalu bertumbuh dan untuk selalu mengembangkan diri Anda. Persiapkanlah dirimu menjadi orang yang benar-benar siap, sehingga keberuntungan itu akan segera datang. Karena keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin Anda tingkatkan dalam hidup Anda? Keterampilan apa yang ingin Anda tonjolkan? Carilah mentor dan semua hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keinginan Anda itu. Fokus dan jangan tengok kanan kiri. Jangan pernah bosan mendengarkan motivasi, karena tanda-tanda kegagalan adalah orang itu sangat jenuh mendengarkan motivasi. Tanda-tanda kegagalan adalah dia menganggap motivasi itu adalah sampah. Saat Anda mulai merasakan itu, silakan ucapkan selamat tinggal pada kesuksesan. Nomor 4, berolahragalah. Sains membuktikan bahwa setiap kita bergerak itu bisa menurunkan depresi dan mengurangi stres. Ketika kita berolahraga, maka hormon endorfin atau hormon bahagia itu akan selalu diproduksi. Jadi, saat Anda mulai stres, saat Anda mulai tidak bahagia, Anda terkena masalah, maka mulailah berolahraga. Pergilah lari atau ke gym untuk melepaskan ketegangan masalah Anda. Keluarkan keringat Anda dan lakukan itu setiap hari dan terus tingkatkan kekuatan fisik Anda. Kesehatan badan akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental Anda. Anda akan sangat merasa berbeda setiap Anda rajin berolahraga. Badan Anda akan segar, wajah Anda akan selalu optimis, dan pikiran serta mental juga akan ikut sehat seiring dengan sehatnya tubuh Anda. Nomor 5, ketahuilah kemana Anda ingin pergi. Tujuan yang jelas dan terang akan membuat Anda akan selalu semangat dalam menjalani hidup Anda. Dengan tujuan yang jelas dan spesifik, maka fokus Anda akan semakin tinggi. Karena di ujung sana, di ujung tujuan Anda melihat hal yang luar biasa ketika Anda bisa mencapainya. Tujuan yang jelas akan berpengaruh pada daya tahan Anda terhadap masalah. Anda tidak akan pernah kalah dengan masalah karena Anda memiliki tujuan yang jelas. Jangan cuma memiliki tujuan, tapi buatlah tujuan yang spesifik dan jelas. Buatlah target yang jelas terhadap tujuan Anda. Persiapkan secara benar dan jangan pernah berpikir mundur sebelum tujuan Anda itu bisa tercapai. Mudah-mudahan 5 cara untuk bangkit dari kekalahan ini bisa menginspirasi Anda. Terima kasih.